Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Abul Khair dengan NIM 09011282025050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran cyber etik atau biasa disebut cybercrime. Oke, apa itu cyber etik? Kita masuk sini. Cyber etik adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Jadi, sebenarnya apa itu pelanggaran cyber etik? Jadi pada kita garis besar adalah pelanggaran cyber etik adalah melanggar aturan-aturan tersebut dalam dunia IT. Jadi melanggar aturan yang terdapat dalam cyber etik tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pemicu pelanggaran. Kenapa bisa adanya pelanggaran-pelanggaran ini? Oke, yang pertama di sini adalah motivasi pembuktian diri. Motivasi pembuktian diri untuk pengakuan dari orang lain atau kesenangan pada faktor ini. Tampak bahwa pelaku ingin membuktikan keahlian di bidang IT kepada orang lain. Bentuk kejahatan atau pelanggaran cyber etik yang dapat dilakukan misalnya menyerang situs hacking dan mengubah sebagian isi konten sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan pengunjungnya. Bisa juga mengirim email dengan attachment yang sudah mengandung virus yang telah diciptakannya agar orang tahu bahwa virus tersebut adalah buatannya. Oke, yang kedua adalah dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas, orang-orang yang memiliki motivasi ini adalah orang-orang yang terpelajar yang saling menyerang satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan misalnya membuat situs yang isinya menyerang atau memberi informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik atas perbuatan yang dilakukan pihak lawan. Yang ketiga di sini adalah motivasi mencari keuntungan ekonomis. Motivasi mencari keuntungan ekonomis, faktor ini sangat jelas tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan pelakunya dengan keuntungan ekonomis yang didapat. Duplikasi situs seperti BCA dapat dikatakan terpicu pada motivasi ini. Dengan informasi banking yang telah diperoleh, maka pelaku dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer ke rekening pribadinya atau milik orang lain yang masih kerabatnya, terlepas dari pengakuan pelaku bahwa tidak satupun rekening dan PIN yang telah digunakan untuk bertransaksi. Oke, kita masuk ke perkembangan yang keempat adalah perkembangan pola pikir. Di sini kita bisa lihat perkembangan teknologi memang dapat mempermudah kehidupan manusia, namun jika diiringi dengan perkembangan pola pikir yang maju, maka perkembangan teknologi ini justru menjadi bumerang untuk manusia. Aturan yang ada pada cyber etik dapat menjadi penyeimbang perkembangan pola pikir dan teknologi. Hal ini membuat perilaku pengguna internet dapat sedikit terkontrol. Kita lanjut. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Sini akan memberikan contoh kasus. Yang pertama adalah kasus nasional. Di sini adalah kasus pornografi Ariel Peter Pan yang terjadi pada 2012. Permulaannya di sini kasus pada saat itu yang sedang dibicarakan banyak orang, kasus video porno Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Cutari. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial RJ dan pelaku sudah ditangkap. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai untuk tujuan penyerangan tersebut. Pasal terkait tentang kasus Ariel ini disebutkan dalam pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Siapa orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandalkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, penyewaan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Oke, untuk kasus internasional ini terdapat kasus dari Google Cina pada tahun 2009. Asal mulanya adalah pada paruh kedua tahun 2009 Google Cina yang diluncurkan 3 tahun sebelumnya mengalami serangan cyber. Serangan disebut Operation Aurora berhasil mencuri intellectual property dari Google. Serangan ini ternyata tidak hanya menyasar Google, tapi ada 30 perusahaan besar lainnya juga mengalami serangan malware. Dilaporkan bahwa serangan ini merupakan upaya mendapatkan akses ke akun-akun milik para aktivis publik di Cina. Dalam sebuah postingan di blog di awal 2010, Google menegaskan bahwa serangan tersebut tidak mencapai tujuan. Hanya 2 akun Gmail yang berhasil diakses, itu pun hanya sebagian saja yang berhasil diakses. Hasil penelusuran memperlihatkan bahwa serangan tersebut berasal dari 2 sekolah di Cina yang ditengarai bermitra dengan kompetitor Google yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun hal sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.